Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Para siswa siswi SMPN 4 Pakwaji yang dirahmati oleh Allah. Dalam masa pengenalan lingkungan sekolah, pada kesempatan kali ini Bapak akan menjelaskan materi tata krama siswa. Perlu kita ketahui, tata krama atau adat sopan santun atau sering disebut etika telah menjadi bagian dalam hidup. Contoh, pada waktu kalian kecil berumur 1-2 tahun, orang tua kalian sudah melatih kalian menerima pemberian orang dengan tangan sebelah kanan dan mengucapkan terima kasih. Orang tua kalian pun telah mengajari kalian cara makan, kemudian minum, menyapa, memberi hormat, dan berpakaian. Lama-kelamaan perilaku kalian menjadi suatu kebiasaan. Di sini dijelaskan, tata krama adalah kebiasaan yang lahir dalam hubungan antar manusia. Tata krama yang semula berlaku dalam lingkungan terbatas, lama-kelamaan dapat merambat ke lingkungan yang lebih luas. Tata krama telah menjadi bagian dari pergaulan sehari-hari. Tata krama itu tadi dijelaskan, tata krama telah menjadi bagian dari pergaulan sehari-hari. Maka dari itu kalian dalam bergaul harus memilih mana yang baik, mana yang tidak. Ketika kalian bergaul dengan orang yang tidak baik, maka kalian pun akan menjadi tidak baik. Ya. Nanti lama-lama kalian terbiasa dengan sifat tidak baik tersebut. Maka dari itu, bergaulah dengan orang yang baik, maka kalian akan terbiasa nantinya untuk berbuat baik. Seperti itu. Jadi, dapat disimpulkan bahwa tata krama adalah kebiasaan sopan santun yang disepakati dalam lingkungan pergaulan antar manusia setempat. Tuh, ya. Jadi, kalian bisa baik apabila kalian bergaul dengan orang baik. Kalian pun bisa buruk tata kramanya apabila kalian bergaul dengan orang yang berperilaku atau bertata krama buruk. Ya. Tata krama terdiri dari kata dan krama. Tata berarti adat, aturan, norma, peraturan. Sedangkan krama yang berartikan sopan, santun, kelakuan, tindakan, dan perbuatan. Tata krama berarti adat sopan santun, kebiasaan sopan santun. Nah, seperti itu. Dalam pergaulan sehari-hari sering kita jumpai manusia dengan tipe kedongdong. Kalian tahu bahwa kedongdong? Ya, ada. Yaitu orang-orang yang berpenampilan menarik dalam berpakaian, berbicara, makan, minum, dan berjalan. Namun penampilan itu hanyalah polesan atau luarnya saja, tetapi tidak dengan hatinya. Ya. Tapi hatinya itu dipenuhi dengan penyakit hati, sifat-sifat yang tidak terpuji, yang tidak boleh kita contoh, seperti suka dendam, kemudian egois, suka menyakiti hati, ya, seperti itu. Itu sifat-sifat yang tidak terpuji dan tidak boleh ada dalam hati kita. Karena apabila ada di dalam hati kita, maka itu akan menjadi penyakit di dalam hati kita. Kemudian ada juga manusia yang bertipe seperti durian, ya. Penampilan tidak menarik, tingkah lakunya kasar, kemudian tidak mengundang simpati, namun berhatikan emas. Kemudian rendah hati, suka memaafkan, suka menolong sesamanya, dan menghargai orang lain. Kulit durian memang tajam dan juga kasar, tetapi buah durian terasa enak kalau dimakan untuk para penikmat durian, dan mayoritas manusia itu menyukai yang namanya buah durian.
krama yang baik bukanlah seperti buah kedongdong yang licin kulitnya dan masam rasa. Dan juga bukanlah seperti buah durian yang tajam kulitnya tapi enak rasanya. Ya. Karena kedua-duanya itu adalah merugikan untuk diri kita dan lingkungan kita nantinya. Ya. Di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam ya tata krama, dari tata krama pergaulan, komunikasi sebagai sifat alami manusia. Ya, yang pertama itu adalah perlakukan orang lain sebagaimana Anda ingin diperlakukan. Mungkin kalian sudah paham ya. Maksudnya adalah jika kalian ingin dimaafkan oleh orang, jika kalian ingin disayangi oleh orang, jika kalian ingin dihormati oleh orang, maka kalian terlebih dahulu menyayangi, menghormati orang lain. Ya. Nah, apabila kalian telah menyayangi orang lain, maka kalian pun akan diperlakukan sama dengan apa yang telah kalian lakukan terhadap orang lain tersebut. Ya, seperti itu. Yang kedua, setiap orang mempunyai perbedaan per orang. Tidak ada kembar dalam satu telur yang sama. Maksudnya, kalian harus bisa mempunyai sifat toleransi dalam menyikapi orang-orang yang berbeda, ya, berbeda pemikiran, berbeda apapun dari kalian harus mempunyai sifat toleransi. Karena perbedaan itu adalah rahmatan lil alamin. Ya, perbedaan itu adalah kasih sayang dari Tuhan. Maka dari itu kalian harus bisa mempunyai sifat toleransi. Ya, ada teman kalian yang tata keramanya kurang baik, kalian harus bisa merangkul teman kalian. Kalian harus bisa menasehati teman kalian. Kalian harus bisa mengingati teman kalian supaya teman kalian mempunyai tata krama yang baik di sekolah maupun di rumah. Ya. Yang ketiga, kenal dulu baru sayang. Makin kenal makin sayang. Nah, ini adalah tata krama untuk berkomunikasi. Kalian harus kenal dulu. Ketika kalian sudah kenal, baru kalian akan timbul sayang. Kalian juga harus kenal dengan para dewan guru di SMPN Negeri 4 Pakuaji. Maka kalian nanti akan timbul rasa sayang tersebut. Ya. Kalau kalian tidak mengenali guru-guru kalian, maka kalian tidak akan sayang dengan guru-guru kalian. Kalian itu harus sayang terhadap guru-guru kalian. Karena apa? Karena guru-guru kalian yang telah mengajarkan kalian, yang telah memberikan wawasan kepada kalian, sehingga kalian bisa menjadi manusia, bisa menjadi insan yang mempunyai tata krama baik dan mempunyai bekal ilmu untuk menghadapi kerasnya kehidupan di dunia ini. Ya. Jadi seperti itu. Kemudian kalian harus mempunyai tata krama berbicara yang sopan. Ya. Peliharalah lidah kalian. Jangan pernah menyinggung perasaan orang. Terus jangan pernah memotong pembicaraan orang lain. Contohnya, apabila guru kalian sedang memberikan materi, ketika nanti kalian sudah bertatap muka, ketika kalian sudah bertatap muka, apabila guru kalian sedang menjelaskan materi, kalian jangan sekali-kali memotong pembicaraan guru kalian, karena bisa menyinggung perasaannya. Ya, jadi seperti itu. Kemudian perhatikan apabila ada yang berbicara dengan kalian, siapapun itu orangnya, jangan kalian mengacuhkan ketika siapapun orang berbicara kepada kalian. Ya. Terus ada juga tata krama berpenampilan. Kalian harus menggunakan pakaian yang bagus, yang wangi. Ketika kalian berada di sekolah, kalian gunakan seragam sekolah dengan baik, masukkan bajunya, ya, terus menggunakan dasi, ya.
pada waktu olahraga kalian juga menggunakan baju-baju olahraga, atribut olahraga. Pokoknya kalian harus berpakaian atau berpenampilan yang baik. Kemudian juga ada tata cara makan. Sebelum makan kalian harus cicipi makanan dan minuman dengan tidak bersuara. Kan ada tuh orang yang suka makan kemudian dia mencicipi dengan suara, itu tidak baik ya. Itu bukan tata krama yang baik. Tata krama yang baik ketika kita makan, ketika kita minum kemudian mencicipi, maka mencicipi tersebut tidak dengan ada suara. Jika batuk, maka kalian harus menutupi mulut kalian ya. Nah, di dalam masa pandemi ini kalian harus menggunakan masker, cuci tangan dimanapun kalian berada, berjabat tangan. Setelah berjabat tangan kalian harus mencuci tangan. Kemudian tata krama yang baik juga untuk lingkungan adalah menjaga kebersihan. Dimanapun kalian berada, dimanapun kalian singgah, janganlah kalian membuang sampah sembarangan ya. Harus menjaga kebersihan. Di dalam hadis Nabi yang telah kita ketahui bersama, an-nazafatu minal iman, kebersihan sebagian dari iman. Nah, itu kita harus terapkan. Kita jadikan misi dan visi dalam kehidupan kita. Kita harus selalu bersih. At-taharatu satrul iman ya, bebersih juga adalah sebagian dari iman. Jadi seperti itu anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah. Mungkin cukup sekian yang bisa Bapak sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Apabila ada salah-salah kata, itu datangnya dari diri Bapak sendiri, dan apabila ada benarnya, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf. Tungzur maqala wala tangzur man qala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.